Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, hari ini 12 Agustus. Saudara, kita kalau percaya bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, memiliki segala kuasa yang tidak terbatas, memiliki segala kekayaan, kita bisa merasa benar-benar teduh dan tenang menghadapi segala keadaan, ya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, walaupun mulutnya mengaku percaya kepada Allah. Mengapa demikian? Ya, sebenarnya dia tidak percaya atau kurang percaya kepada Allah. Kalau orang benar-benar percaya Allah itu ada, memiliki kekuatan, kekuasaan yang tidak terbatas, mestinya ia bisa teduh, bisa tenang menghadapi segala keadaan. Nah, persoalannya kenapa bisa begitu? Sebenarnya keteduhan, ketenangan kita juga bisa terkait, saudara, dengan hidup persekutuan kita dengan Allah. Dan hidup persekutuan kita dengan Allah ditentukan oleh sejauh mana kita benar-benar hidup di dalam kesucian dan kekudusan dan sikap kita terhadap dunia ini. Kalau seseorang hidupnya tidak bersih, tidak hidup suci dan masih mengharapkan sukacita kebahagiaan dari dunia ini, tidak mungkin bisa hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin bersekutu dengan orang-orang yang hidupnya tidak bersih dan masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Ya, memang kita membutuhkan fasilitas dunia, tetapi kebutuhan terhadap fasilitas dunia ini bukan untuk kebahagiaan hati kita, tetapi untuk menopang, menunjang kegiatan hidup kita dalam bertumbuh untuk mencapai kekudusan, kesucian seperti yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita bekerja, kita berkarir, bagi anak-anak itu studi, semua itu menjadi sarana kita untuk mengabdi kepada Tuhan dengan mengalami pertumbuhan iman, kehidupan kesucian seperti yang Allah kehendaki. Dan tentu selanjutnya kita bisa melayani Tuhan, artinya menolong orang lain untuk juga bisa bertumbuh di dalam kesucian. Dan harta kita, fasilitas hidup yang kita miliki menjadi sarananya untuk itu, menjadi alat untuk itu, saudara. Orang yang hidup di dalam kekudusan atau kesucian dan hatinya tidak melekat dengan dunia, itu bisa bersekutu dengan Allah. Persekutuan dengan Allah yang pertama akan melahirkan damai sejahtera, sukacita. Damai sejahtera, sukacita ini akan bertumbuh terus, akan berkembang terus, sampai menjadi seperti candu yang mengikat kita. Kita mau lebih besar, lebih banyak lagi, dan kita makin rela meninggalkan segala sesuatu, baik itu percintaan dunia, baik itu keinginan-keinginan dosa. Dan yang kedua, persekutuan itu juga akan melahirkan bukan saja keyakinan, tetapi kesadaran, penghayatan bahwa dirinya pasti diterima di kemah abadi. Pasti diterima di kemah abadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, ia akan yakin bahwa Allah sebagai Bapaknya itu memelihara dirinya. Sebab seiring dengan perjalanan waktu, kehidupan kesuciannya,
terlepasnya dari percintaan dunia, membuat persekutuan dengan Tuhan semakin harmoni, saudaraku, maka bisa benar-benar menghayati keberadaan atau Allah yang hidup di dalam dirinya. Dia bukan Allah dalam fantasi, dia Allah yang nyata, bisa dirasakan dan dialami secara konkret. Dan hal ini, saudara-saudaraku, membuat dia tidak takut menghadapi segala keadaan, membuat dirinya tidak gentar menghadapi segala kesulitan dan kesukaran hidup. Ia tahu bahwa Allah mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Bahkan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Sulit orang-orang seperti ini bersungut-sungut, bahkan tidak akan bersungut-sungut. Dalam menghadapi segala keadaan, ia meyakini bahwa semua di dalam monitor Allah. Allah mengetahui semuanya itu. Sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi tidak mungkin melampaui kekuatan dirinya dan tidak mungkin tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Barulah orang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Barulah ia bisa memiliki keteduhan, ketenangan dalam segala keadaan. Tetapi kalau seseorang hidupnya tidak bersih dan masih terikat dengan dunia sehingga tidak memiliki persekutuan yang baik, tidak memiliki persekutuan yang harmoni dengan Allah, tidak mungkin bisa memiliki keteduhan dan ketenangan dalam menghadapi segala situasi hidup. Karena ia tidak mampu menghayati kehadiran Allah di dalam hidupnya. Ia tidak mampu menghayati keberadaan Allah. Allah hanya dalam fantasi, hanya dalam pikirannya. Tidak akan cukup membuat dirinya kuat menghadapi segala situasi atau keadaan. Nah, nanti di ujung maut, ketika seseorang mau melepaskan nyawa dalam keadaan sekarat, ya, ketika seseorang hanya meyakini Allah di dalam pikiran, tidak memiliki kesucian hidup yang benar, tidak terlepas dari ikatan dunia, itu baru merasa takut dan gentarnya menghadapi kematian yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Betapa dahsyatnya situasi ketika seseorang ada di ujung maut, ya. Keberanian menghadapi kematian itu, saudaraku, sangat ditentukan oleh persekutuan yang benar dengan Allah, persekutuan yang harmoni dengan Allah dapat menopang seseorang ketika ada di ujung maut. Bahkan ia akan lebih bisa menghayati keberadaan Allah di situasi seperti itu. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.